wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani frekuensi 141 640 MHz dan yang ada sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun tema pagi ini berjudul Sadar Posisi. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumidin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faza wa iyaya bitaqwallah faqad fajal mu'minun. Awas hati. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang tak terhitung jumlahnya kepada kita semua, yaitu jamaah yang saya hormati kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara kultum yang setiap pagi dilaksanakan baik di frekuensi ataupun di Nada dan Dakwah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, karena kurnianya kita dapat berkumpul di sini, jamaah yang saya hormati, di tempat yang mulia ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan tholabul ilmi. Sungguh jamaah tanpa adanya pertolongan dan hidayahnya, alih-alih jamaah berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, kita mungkin saja masih berkiat jamaah yang saya hormati dengan kesibukan yang tak ada habis-habisnya, terus bekerja siang dan malam jamaah mengejar setoran atau namun lupa terhadap kewajiban yang harus kita lakukan. Begitu jamaah 24 jam terus sampai kita lupa jamaah yang saya hormati. Inilah jamaah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengundang kita semua baik di frekuensi 141640 MHz ataupun di CH 024 di Nada dan Dakwah. Begitulah jamaah yang saya hormati selanjutnya. Inilah sudah menjadi kewajiban kita semua, terutama saya jamaah yang saya hormati yang selalu berkoar mengingatkan kepada semua, khususnya kepada saya pribadi, agar selalu kita meningkatkan kualitas imtak, iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya.
Dan kita berharap juga jamaah, semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya lengkap dengan posisinya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Semua ini jamaah yang saya hormati sudah diletakkan pada tempat yang paling sesuai. Jamaah yang saya hormati, tidak terkecuali bagi orang atau karyawan di dalam sebuah perusahaan. Ya, mereka telah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang paling sesuai. Semua ada pokoknya masing-masing. Jangan menjadi pemerintah semua. Jangan menjadi camat semua. Jangan menjadi lurah semua. Jangan menjadi semua. Ini ada posisi masing-masing. Semua ada keahlian masing-masing. Biar saya tukang bicara, tukang ngobrol. Saya yang banyak ngobrol. Bapak lurah cukup saja, tidak perlu ceramah. Nanti kalau Bapak lurah ceramah, nah itu saya harus membahas KB. Tidak perlu. Nah, jamaah itulah. Jamaah yang saya hormati, dalam sebuah perusahaan biasanya terdapat jenjang karir. Ya, di samping itu jamaah yang saya hormati juga ada yang namanya atasan dan bawahan. Semua ini memiliki wilayah kerja masing-masing. Ya, dengan imbalan gaji yang beragam pula jamaah yang saya hormati. Kenyataan jamaah, semacam inilah yang sering menyebabkan kecemburuan sosial. Banyak karyawan merasa tidak nyaman dengan posisi yang sedang didudukinya. Dengenah jadi pegawai mending yang jadi direktur. Jadi direktur itu bisa karyawan bung. Mereka jamaah menginginkan gaji lebih atau pekerjaan yang sama dengan orang lain. Yang lebih parah jamaah yang saya hormati, banyak karyawan yang tidak mau menuruti perintah atasannya. Mereka lebih memilih mengerjakan sesuai dengan kesukaan hatinya sendiri. Gitu jamaah. Bagaimana rasanya jadi pemimpin, bagaimana rasanya jadi manor, atau jamaah yang saya hormati, saya sendiri menjadi manor. Pernah. Ya, ada yang rusak, ada yang mulus, ada yang lain. Saya sering dipanggil sama pimpinan, ke bawah bagaimana, ke atas pun bagaimana, jamaah yang saya hormati. Pernah saya tuh, jamaah yang saya hormati, jadi pimpinan karyawan. Sering saya diprotes, dari pimpinan harus begini, dari bawahan juga harus begitu. Nah, jamaah yang saya hormati, kenyataan betapa banyak karyawan yang tidak sadar posisi. Nah, semacam inilah jamaah sering menyebabkan perusahaan mengalami kendala jamaah. Ya, dengan ketidaksadaran tersebut jamaah, para karyawan tidak bisa bekerja secara maksimal. Waktu yang mesti kita gunakan untuk bekerja malah digunakan untuk mengerjakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Main gaple, ngobrol. Terbengkalailah produksi jamaah yang saya hormati. Inilah contoh di dalam sebuah perusahaan jamaah. Ya, perbukuan ini terdapat seorang karyawan yang posisinya sebagai desain grafis. Hanya saja karena dirinya jamaah yang semati lebih suka bekerja sebagai editor. Ia selalu berkumpul bersama editor, sehingga mengerjakan pekerjaan editor. Padahal jamaah pekerjaan sendiri, mendesain, ini sebagai bagian dari buku belum ia kerjakan. Diedit terus. Nah, jamaahnya dengan demikianlah, tentu jamaah pekerjaan akan terbengkalai. Kalau sudah demikian, tentu perusahaan ini akan mengalami kendala. Begitu. Saya juga bisa mengedit jamaah saya. Mengedit pegawai anak-anak. Jamaah yang saya hormati, karyawan yang tidak nyaman pada posisi masing-masing bukan berarti kesalahan hanya pada dirinya. Ya, ada banyak faktor jamaah yang saya hormati yang menyebabkan tidak nyaman pada pekerjaan yang sedang diembannya. Apa sih? Pertama, atasan bersikap tidak baik. Begitu. Nyarekan tutunjuk jeung sajabana. Pernah. Cara mana nama bahasa Korea, sarekan kurang ku bahasa Sunda. Seri-seri dan teka harti. Banyak karyawan tidak betah pada posisinya jamaah dikarenakan atasan tidak memberikan tangguh jawab penuh atas sesuatu pekerjaan pada karyawan tersebut. Nah jamaah,
Selain itu jamaah yang saya hormati, banyak juga atasan yang berlaku semena-mena. Ya, memerintahkan tanpa kenal rasa kasih sayang. Itu cokot ia bawa. Kan karyawan tercapeun. Sering para atasan jamaah menganggap bawahannya sebagai orang suruhan yang harus mengikuti segala perkataan yang diucapkannya. Allahu Akbar. Jamaah kultum yang sono bahkan tak jarang jamaah atasan yang mengucapkan kata-kata kasar dan jorok kepada bawahannya. Ini yang paling parah jamaah. Rasa maneh jamaah yang saya hormati. Bahasanya di Umar jamaah tanpa aling-aling. Si itulah, si inilah. Oh jadume. Jamaah yang saya hormati. Terkait dengan kondisi semacam inilah jamaah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan. Bagaimana di dalam salah satu hadis mengatakan, laisal mu'min bito'ani wala la'ani wala fahaisi wala badhi. Bukankah seorang mukmin orang yang suka mencaci, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berkata-kata keji, dan orang yang berkata-kata kotor jorok? Bukan. Tidak pantas manusia jamaah yang hormati disamakan dengan binatang. Bahasa lobang kancing keluar. Jamaah yang hormati, bahasa raguman keluar. Bagi orang muslim itu tidak pantas untuk diucapkan. Jamaah yang hormati. Seorang atasan yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, daripada kata-katanya hanya akan menyakiti bawahannya, ini lebih baik ia berkata secukupnya saja. Ia berkata sesuai dengan keperluan terkait, dengan tanggung jawab sebagai atasan. Begitu kan? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Itu sudah tegas dalam agama dikatakan seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir juga, coba ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik, diam. Diam. Jangan berbicara. Begitu jamaah yang saya hormati. Diam itu bukan berarti tidak bisa bicara, tetapi memikirkan jamaah yang saya hormati. Ya, apakah kata-kata saya ini akan menyakitkan ataupun tidak, dipikirkan 3 kali, diucapkan 1 kali. Keluar 1 kata saja jamaah yang saya hormati dari lisan, kemudian menyakitkan hati seseorang jamaah, atau menyakitkan siapa saja. Selamat pagi semuanya, Nada Sahabat Indonesia. Baru bisa merapat kembali di Nada Sahabat Indonesia. Oke, siap. Selamat jumpa kembali. Oke. Ya, Nada Sahabat Indonesia, terima kasih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Innar rabbaka huwa a'lamu biman dhalla ala sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Begitu jamaah yang saya hormati. Yang artinya jamaah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Jamaah yang saya hormati, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah yang saya hormati, ini sudah terkait ini. Saya kena Nada Sahabat Indonesia juga ini. Barusan ada yang masuk juga. Sudah beberapa channel saya masuk ini jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, ayat tersebut tidak secara jelas ini mengatakan bahwa seorang atasan harus berkata baik pada bawahan, tidak. Namun di dalam sebuah perusahaan, ayat ini juga jamaah dapat dijadikan dasar bahwa seorang atasan harus berkata baik kepada bawahannya kalau ingin dihormati. Jangan sampai perkataan menyakitkan hati bawahan. Begitu jamaah yang saya hormati, jikalau orang ingin dihargai, coba hargai. Ini akan feedbacknya jamaah yang hormat kepada kita. Ingin dihargai, tetapi diri
dia tidak menghargai kepada orang lain. Wah, ironis sekali jamaah. Selanjutnya jamaah, yang kedua, tanggung jawab yang diberikan ini terlalu rendah. Tidak semua karyawan merasa nyaman dengan tanggung jawab yang selalu rendah. Terlalu rendah tidak. Maka pada dasarnya karyawan yang baik bukan sekedar mengerjakan gaji dengan melakukan beragam kegiatan. Ya, selain itu jamaah juga ingin menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bahkan para karyawan ingin lebih maju daripada sebelumnya. Begitu. Jamaah kultum yang saya hormati, dengan adanya tanggung jawab yang terlalu rendah, seorang karyawan akan mengalami, jamaah yang saya hormati, kemadegan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Sudah dibongsai, tidak bisa berkembang jamaah yang saya hormati. Di kampung juga seperti itu. Orang yang punya keahlian, orang yang berwenang di kampung tersebut tidak memberikan kesempatan, ya sudah, tidak ada kemajuan. Nah, di sini salahnya. Bahkan adanya tanggung jawab yang terlalu rendah ini akan menjadikan karyawan tersebut mengalami kemunduran intelektual, jamaah yang saya hormati. Sama ini, ibarat di perusahaan, sama di kampung juga jamaah. Kepada pemimpin, kepada yang berhak. Di sini jamaah yang saya hormati, menjadi DKM bukan berarti harus pidato, bisa pidato, bukan. Walaupun tukang sasapu menjadi DKM bisa saja, yang penting bisa ngatur. Begitu jamaah yang saya hormati, kalau gak bisa mengatur, tunggu aja kehancurannya jamaah yang saya hormati. Begitu sama. Nah, dengan adanya tanggung jawab terlalu rendah inilah akibatnya rusak. Ilmu tidaklah berguna lagi kecuali kalau diamalkan. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah dan tanpa naungan. Begitu. Ada ataupun tidak adanya sama saja. Ilmu dan amal seperti raja Ya, yang selamat menulis. pagi, kita coba ngaji Al-Furqan ayat 34 ya. Ini ada gangguan jamaah yang saya hormati ini. Ada trouble sedikit. Begitulah jamaah yang saya hormati yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gangguan sedikit di Nada Sahabat Indonesia ya. Barusan lupa saya tidak di silent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz, ya insya Allah berjalan dengan baik walaupun ada gangguan sedikit ya. Kami mohon maaf ya. Insya Allah tausiah yang diberikan Pak Ustadz kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,60 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Al-Furqan. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan khairan. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang mau menyapa-nyapa, mau bersingsong,